Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini kita waktunya semakin pendek ini karena kita mohon maaf Pak Sunyoto dan bapak-bapak yang lain, kita sampai jam 12 nanti. Ini panitia sudah menghubungi lantai dasar supaya sementara jangan azan dulu waktu zuhur biar kita tidak dipotong. Jadi karena sesi kita hanya sampai jam 12. Kita ini tadi ada ismak sebentar tadi. Sebelum saya lanjutkan, kami persilahkan kepada Pak Nyoto, Pak Zaini dan Pak Sulaiman. Ini kalau kita tadi mendengar keynote speech dari Pak Haidar, setidaknya kita mendengar kata radikalisme, mendengar kata terorisme. Satu sisi kita miris, kita sedih, kita takut, kita khawatir, begitu yang pertama. Tapi sisi lain kita juga menganggapnya ini semacam bahan guyonan, semacam ada lucu ya. Karena fenomena ini sudah lama sekali, puluhan tahun, setidaknya hampir sejak tahun 70-an. Mungkin bapak-bapak pernah dengar istilah komando jihad ya. Itu fenomena tahun 70-an dan sampai sekarang itu belum selesai. Kita tidak mau menyebutnya tidak selesai, tapi itu belum selesai. Jadi artinya kan itu pertanyaan yang menarik, kenapa ini belum selesai? Nanti mungkin Pak Ponto bisa menjelaskan ini sebenarnya ngapain saja negara selama ini gitu. Kenapa kok ini tidak selesai? Nah, ini nanti juga bisa minta tolong kepada Pak Nyoto. Ini fenomena sosiologis bisa jadi, sebenarnya antropologis juga ya, karena Pak Nyoto nanti bisa melihat dari sisi sosiologis. Kemudian sekian lama itu nanti kita bisa minta tolong Pak Zainur untuk menjelaskan ini ideologi ini semakin mengental, semakin mengkristal, pengaruhnya semakin kuat. Nah, ini sebenarnya akarnya apa secara ideologis? Garis besarnya sesi ini kita mau membahas itu. Nah, ini mohon maaf sekali kepada Pak Nyoto dan Pak Zainuri karena Pak Ponto sudah hadir di Jogja itu malam minggu, sudah di sini karena untuk acara ini, dan tadi belum ada panitia yang datang, dia sudah ada di sini. Jadi kami minta tolong kepada Pak Ponto untuk menjelaskan pertama. Setelah itu nanti Pak Zainuri yang kedua, baru nanti Pak Nyoto. Pak Nyoto terakhir dengan katanya. Masing-masing kami nyuwun waktunya 15 menitan gitu, karena jam 12 harus kita potong. Dan nanti setelah itu kita berikan kepada Bapak-Bapak Ibu untuk merespon, memberi tanggapan, atau memberi masukan, atau bisa jadi membawa pertanyaan-pertanyaan yang menyegarkan. Oke, ada panitia yang itu LCD. Terus sabar ya. Oke, monggo Pak Ponto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam seminar nasional ini. Memang masalah teroris ini menjadi masalah kita bersama. Tapi sebelumnya kata pepatah ada bilang katanya kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Maka perlu saya perkenalkan diri dulu. Saya lahirnya di Sangir, Pak, Sulawesi Utara, sana di ujungnya Manado, pulau-pulau kecil. Tahun 60 tahun yang lalu lah. Sampai lulus SMA tahun 73 saya masih di Sangir. Mulai tahun 75 saya di Jogja, masuk Akademi Militer. Kemudian tahun 76 di Surabaya sampai tahun 96. Tahun 85 saya pernah disekolahkan di Jogja sini. Di Pengok sana, sekolahnya sekolah kereta api. Angkatan Laut tapi sekolah kereta api. Jadi di Pengok. Sejak 96 saya ke Jakarta, kemudian bertugas mulai lulus tahun 78 sampai 96 itu di kapal-kapal. Mulai tahun 97 sampai saya pensiun 2013 itu berkecimpung di bidang intelijen. Jabatan saya terakhir Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, pensiun tahun 2013. Saya mulai menekuni masalah teroris ini mulai membuat tulisan pertama tahun 2004.
Jadi setelah bom Natal 2004 saya sudah mulai bikin tulisan itu, kemudian saya disekolahkan ke Monterey khusus belajar tentang civil and military responsible to counter terroris. 2004 saya sudah mulai membuat tulisan, mulai berkecimpung, tapi pangkat saya kolonel. Saya kolonel mulai tahun 97 sampai 2008. Di 10 tahun di kolonel. 10 tahun kolonel, 2008, 2009 saya naik bintang 1. Tahun yang sama naik bintang 2. 2009 sampai pensiun ketemu Pak Asep. Kita sekolah sama-sama di Lemhanas. Jadi kemarin Pak Asep telepon saya, Pak saya mau ketemu, mau cari Pak Hendro. Mau ngapain? Mau bicara masalah teroris. Pak Asep ini lupa. Ada kawan yang sudah berkecimpung di sini kok lupa. Nah, akhirnya saya disuruh ke sini. Ya, hadir. Jadi masalah pemberantasan terorisme ini ada latar belakang sedikit, Pak. Ketika 2000 saya kabaris, itu datang yang namanya Sidney Jones. Dia bercerita tentang kata deradikalisme. Dia bilang selamat, Indonesia berhasil deradikalisme. Saya bilang sama dia, saya tidak sependapat dengan Ibu. Kata deradikalisme saja bagi saya berarti ada orang yang radikal. Siapa mau disebut radikal? Bagi saya kalau terjadi itu adalah perbedaan pendapat. Itu hanya beda pendapat. Kalau menyelesaikannya bagaimana? Ya, mari kita samakan pendapatnya. Kan itu sama aja kalau orang Madura bilang apa beda tinggi sama panjang. Serupa lah tuh kata orang Aceh kan. Nah, sama dengan ini. Kalau kita pakai kata dari kata saja yang namanya wah ini tidak ada sih deradikalisme ini, itu sudah ada yang radikal, ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar. Tapi kalau beda pendapat itu bisa sama-sama salah, bisa sama-sama benar. Itu sudah satu dari kata. Kemudian yang kedua, saya ketemu itu dari Sidney Jones. Sidney Jones ini orang luar. Ketiga, saya ketemu dengar ribut-ribut setelah bom kemarin Tamrin. Oh, deradikalisme ini kata ini sudah dipakai di seluruh dunia. Nah, berarti ini produk luar. Tadi saya ketemu lagi dari Pak Haidar. Wah, ini deradikalisme mau dipakai secara nasional. Pak Haidar dengan jelas tadi menyatakan bahwa deradikalisme ini sepertinya ditujukan kepada agama tertentu. Dalam tulisan saya yang saya kirim kepada Pak Ganjar, tulisan pertama saya bikin tulisan 2, Pak. Judulnya itu deradikalisme yang mubazir. Tapi karena judulnya di sini ada moderasi, wah, ini kan moderasi, ngapain aku tulis deradikalisme? Akhirnya saya rubah. Jadilah judul moderasi dalam pemberantasan terorisme. Pertama itu deradikalisme yang mubazir. Itu nanti Pak Ganjar silakan aja dibagi aja tulisan itu juga. Sama ini serupa tapi tak sama itu, hanya judulnya aja beda. Nah, ketika berbicara moderasi, di sini saya tekankan bahwa moderasi ini itu di dalam pemberantasan terorisme. Jadi jangan sampai nanti kita bicara moderasi, ternyata moderasi bukan pemberantasan terorisme, dimoderasi untuk tempat yang lain. Ya bahkan kalau moderasi untuk tempat yang lain bisa benar, tapi moderasi untuk pemberantasan terorisme bisa saya buktikan bahwa itu pasti nggak benar. Nah ini yang dari judul ini yang perlu saya tekankan bahwa moderasi dalam pemberantasan terorisme. Supaya tidak salah, Pak. Ini kasus bom Bali. Nah, sebelumnya kita lihat apa ini antara teror, terorisme dan terorisme. Teror ini perbuatan yang membuat kita takut. Bom tadi pasti membuat siapa aja takut. Ya tidak salah. Apa yang dibom selalu? Fasilitas umum, objek vital. Orang pasti takut dengar bom. Kalau teroris, yaitu orang yang membuat pelaku ya. Teroris ini pelaku ini. Sedangkan terorisme itu paham. Tadi dibilang Pak Haidar paham. Jadi kalau orang-orang itu ingin mencapai tujuannya dengan menggunakan rasa takut itu, ini disebut terorisme. Sedangkan radikalisme, ini kalau kita pakai kamus besar, nah ini radikalisme, itu aliran yang mengingin perubahan dengan cara kekerasan ekstrim. Jadi ekstrim. Ini sengaja saya ambil dulu ini supaya kita tidak lari kemana-mana. Soalnya biasanya kalau tidak dibikin
lari kemana-mana nanti jadi debat kusir. Tadi malam saya jalan-jalan kan banyak kusir, Pak. Saya lihat debat kusir itu, ketika kudanya kentut, bingung dia. Satu bilang, wah ini kuda saya masuk angin. Satu bilang, enggak, keluar angin ini. Ributlah orang dua ini hanya gara-gara kuda keluar angin apa masuk angin. Nah, gara-gara itu saya perlu pakai ini yang jelas. Kalau radikalisme itu perubahan yang dengan kekerasan. Kemudian moderasi. Nah, moderasi kalau dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia itu berhubungan dengan perilaku atau perbuatan yang wajar yang tidak menyimpang. Jadi perbuatan yang yang biasa yang wajar lah. Tapi itu berhubungan dengan perilaku, ya dengan perilaku. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini ada ini Pak Asep ini, aslinya Pak Asep. Itu kan ada 3 nih. Ini dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dari yang 3 ini yang jelas bisa diambil, ini tetap aja dia berlaku adil, jujur, tidak menyimpang dari garis yang ditetapkan. Jadi tetap saja, apakah ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kalau bicara moderasi ini selalu di hal-hal yang baik, tidak menyimpang, sangat mari di tengah, dan yang penting dia berhubungan dengan perilaku. Ini harus dipegang dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke teroris, saya ingin melihat ini. Orang selalu melihat api ya, terjadi kebakaran. Orang lihat api tapi tidak pernah lihat api itu terjadi karena apa. Nah ini di sini ada. Api ini terjadi karena ada bahan bakarnya, bahasa Inggrisnya katanya fuel, ada panas dan ada bukan air ini udara jadinya. Bahasa Inggris. Jadi ada 3 unsur yang apabila disatukan dia akan menyala, pasti terjadi api. Nah sekarang kalau kita tidak mengizinkan api, jadi dari situ yang didapat unsur pembuat api ada 3, panas, bahan bakar, dan oksigen. Nah kalau kita mau memadamkan api, apa yang dilakukan? Kita akan menghilangkan salah satu unsur dari pembuat api itu. Ini contohnya nih. Jadi kalau ada panas, bahan bakar, oksigen, salah satu aja diambil, mau panas, bahan bakar, oksigen, pasti api itu mati. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini contohnya ini. Ini disiram air untuk apa? Untuk menghilangkan panas. Api mati. Nah, tapi jangan lupa untuk menghilangkan api ini juga kita bisa ngambil oksigen. Coba kalau ruangan ini terjadi kebakaran kemudian oksigen yang diambil, apinya mati tidak, Pak? Api pasti mati. Tapi kita yang di dalam sini mati nggak? Ikut mati. Nah artinya apa? Di dalam mematikan api itu jangan sekali-sekali mengambil oksigen, karena apa? Ini akan menghasilkan masalah baru. Kita akan mati rame-rame. Terus gimana dong? Ya ambil panasnya lah. Itulah makanya dilakukan lah untuk api itu disiram pakai air nih, supaya kita tidak ikut mati. Ini logikanya Pak ya. Nah sekarang kita lihat ini terorisme, kenapa dia jadi? Kita harus lihat seperti dia bisa hebat, punya peluru, punya latihan, punya ini seperti ini nih, sehingga dia bisa bom kemana-mana. Bagaimana bisa dia terjadi ini? Sama seperti api. Kita harus lihat apa saja unsur-unsur yang membentuk si teroris ini. Ini yang pertama rekrutmen. Apa rekrutmen itu? Bagaimana dia mencari orang supaya jadi pengikutnya. Yang kedua, dia punya uang yang cukup. Yang ketiga, dia punya dukungan logistik. Dia bisa ada uang, dia bisa beli itu bahan peledak. Dia punya tempat latihan. Kalau nggak dilatih, ya nggak mungkin. Dia punya komando dan pengendalian. Dia punya pemimpin. Kemudian dia punya tempat yang aman untuk dia bersembunyi. Dia punya jaringan yang luas. Dan yang terakhir dia punya daya pemersatu yang bahasa Inggris bilang cohesion force. Ada 9 unsur-unsur pembentuk teroris. Kalau api 3, terorisme itu 9. 3 aja kita ambil 1, api mati, ambil air panasnya. Nah dari teroris ini sekian banyak ini, coba diambil 1 aja diambil, mati dia. Uji aja deh Pak.
Kalau dia yang punya uang, bisa enggak dia ngebom itu? Mau beli bom aja sudah mahal. Kalau dia tidak punya jaringan kerja, nggak mungkin dia hidup. Waktu saya jadi kabais, yang saya potong ini jaringan kerja. Saya kerjasama dengan Singapura, Malaysia untuk memotong jaringan kerja. Karena saya ambil ini, mati semua ini. Sudah tidak akan pernah hidup. Nah, ini logika pertama ya. Bahwa untuk mematikan terorisme ini, ambil atau hilangkan salah satu dari 9. Nah, tapi ingat, sama dengan api tadi, ada oksigen, di sini juga ada juga yang seperti itu. Ini kita lihat ada daya pemersatu. Hati-hati ini. Nah, kita lanjut. Kalau pada terorisme, nah ini hilangkan salah satu dari 9. Nih, ambil salah satu. Nah, sekarang kita lihat dalam memberantas terorisme tadi disebut bahwa moderasi ini akan dipakai. Nah, kita cari apa hubungan si moderasi ini dengan 9 unsur tadi. Ada enggak? Kalau tidak ada hubungan, ya ngapain dipakai? Kan salah alamat nanti. Nah, dari 9 unsur ini ternyata yang berhubungan dengan perilaku itu adalah daya pemersatu. Karena moderasi itu kan tadi berhubungan dengan perilaku. Nah, perilaku ini kalau dicari hubungannya di 9 unsur itu adalah di pemersatu. Misalkan apa daya pemersatu? Tadi Pak Haidar bilang Pancasila. Pancasila itu pemersatu Indonesia. Coba Pancasila itu dirusak, pasti berantakan Indonesia ini. Dan Pancasila ini kan mengakibatkan tingkah laku kan. Kita jadi toleransi, kita jadi ini. Nah, sama dengan ini, moderasi itu akan masuk di perilaku. Perilaku ini akan berhubungan dengan pemersatu. Sehingga artinya, nah ini, moderasi ini berhubungan dengan perilaku. Moderasi ini akan, kalau kita menggunakan moderasi, artinya kita akan berhubungan atau masuk di dalam daya pemersatu ini, atau cohesion force. Nah, sekarang kita lihat. Moderasi ini untuk apa masuk di situ? Dia harus melemahkan daya persatu ini. Seperti Pancasila, kalau dilemahkan Pancasila, pasti Indonesia berantakan. Nah, daya pemersatu ini di terorisme itu harus dilemahkan. Siapa yang melemahkan? Ya moderasi, kalau moderasi mau dipakai kan. Nah, jadi si moderasi ini yang harus merubah ini, si daya pemersatu ini. Kita lihat lagi. Nah, yang celakanya bagaimana kalau agama yang jadi pemersatu? Apa yang di sini akibatnya? Ini sudah pasti nanti yang moderasi ini berhadapan dengan agama. Ini yang jadi buah si malakama. Sehingga kalau moderasi melemahkan daya pemersatu, artinya moderasi melemahkan ajaran agama. Ini yang harus dihati-hati, dia beloknya seperti ini jauhnya. Logika berpikirnya, gara-gara kalau kita menggunakan untuk pemberantasan terorisme. Nah, mengapa ini jadi begini? Karena daya pemersatu ini yang banyak digunakan untuk organisasi terorisme itu adalah agama. Mengapa agama dipakai? Karena daya rekatnya agama ini sangat kuat. Sangat kuat. Itulah yang dipakai. Nah, sialnya kalau agama dipakai, ketika agama atau daya pemersatu ini yang disentuh, maka sampai dengan kita bersentuhan langsung dengan agama. Makanya judul saya tulisan yang pertama, deradikalisasi itu sama dengan melemahkan ajaran agama. Lah kalau itu yang dijalankan terus, ya gak ada yang marah. Akibatnya apa? Kita mungkin pernah ingat Pak Ansat Baik pernah bilang, Ustadz dikasih sertifikasi kan? Nah itu kan, masalahnya mengapa kita harus menyentuh daya pemersatu kalau kita mau memberantas teroris? Ada 8 yang lain. Kita bisa mengambil uangnya, kita bisa mengambil ekonominya. Tapi mengapa kita harus masuk ke daya pemersatu ini sehingga ini akan menghasilkan masalah baru? Dan itu yang terjadi sekarang. Nah, kalau
apa yang disampaikan oleh Pak Haidar tadi akan terjadi gerakan deradikalisasi nasional, itu bisa bayangkan Pak, itu agama semua yang dilemahkan. Dan bagi saya, apalagi saya bekerja di bidang intelijen Pak, saya melihat kalau gelas itu kan ada setengah isi setengah kosong. Melihat dari mana? Kalau orang melihat deradikalisasi itu akan melemahkan agama, kalau saya melihat dari sebelahnya lagi, deradikalisasi kata ini sengaja diciptakan untuk nanti supaya yang jelek ternyata agama Islam. Kenapa Indonesia? Yang terbanyak di Indonesia kok. Karena pertama yang datang memperkenalkan kepada saya itu Pak Siti Jones. Tapi saat itu otak saya ini belum sampai se-ekstrem itu. Tapi setelah saya mendapat undangan dari sini dan mendapat tornya, term of reference itu, baru saya sadar setelah saya buat tulisan. Makanya tulisan pertama saya itu deradikalisasi yang mubasir. Tapi saya anggap wah ini terlalu radikal lagi, saya ganti. Saya ganti. Tapi isinya sama aja. Nanti kalau mau baca silakan Pak Ganjar dikasih aja dua-duanya, karena saya siapkan dua-duanya itu. Nah, sehingga di sini hati-hati menggunakan moderasi apabila dipakai untuk pemberantasan terorisme. Nanti ini akan masuk hanya utak-utak antar agama aja. Udah di situ. Padahal walaupun ini orang ini, coba kita biarin orang ini, biarin aja dia berpikir suka-suka dia. Tapi kalau dia tidak punya uang, kalau dia tidak punya tempat latihan, kalau dia tidak punya amunisi, apakah orang ini berbahaya? Kan tidak. Paling orang Muhammadiyah atau NU bilang itu orang gila, biarin aja, nggak usah didengerin. Orang ini ditakuti kenapa? Hanya karena dia bisa membuat bom, bisa membom tempat umum, bisa bom masjid, bisa bom KFC dan lain-lain. Itu aja yang ditakuti. Siap. Ya. 5 menit. 5 menit. Ya, 5 menit selesai. Tapi yang jelas itu tadi, jangan sampai manusia seorang teroris ditakuti bukan karena daya pemersatunya, tapi karena perbuatannya. Karena itu apabila kita ingin memberantas teroris, yang diberantas itu perbuatannya, bukan mengapa dia ingin berbuat itu. Kalau kita masuk mengapa dia berbuat perilaku, nah ini nanti ini agama jadinya. Dan kita akan hancur gara-gara ini. Dan ingat, negara-negara di luar banyak yang tidak menyenangi Indonesia bersatu. Salah satu alat bagi saya melihat inilah alat satu. Dan dia sudah berhasil. Berhasil apa? Deradikalisme mau masuk di gerakan nasional. Kalau itu sudah yang terjadi, ya sudah wassalam ini. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa apakah moderasi maupun deradikalisasi untuk pemberantasan terorisme, dua-duanya ini nanti akan dimaknai upaya pelemahan agama. Pasti nggak akan lari-lari dari agama. Pasti akan di situ. Mau dia radikal mau enggak, tetap itu yang dibicarakan. Sehingga moderasi maupun deradikalisasi ini tidak dapat digunakan untuk memberantas terorisme. Hanya untuk memberantas terorisme lah ya ini moderasi, jangan bukan untuk yang lain-lain. Tapi untuk memberantas terorisme tidak bisa. Kalau Pak Haidar bilang tidak akan mutlak, bagi saya ini mutlak. Seperti api kan mutlak itu untuk ngambil panasnya itu. Kalau nggak mutlak ya nggak mati-mati itu api. Nah, untuk terorisme itu mutlak, salah satu dari 9. Tapi jangan ambil itu, jangan ambil si Cohesion Force, itu akan menghasilkan masa baru. Cari yang lain, masih banyak dari 8. Saya kasih contoh dulu, saya ambil jaringan kerja. Gitu. Dan sehingga untuk memberantas terorisme, hilangkan salah satu dari terorisme ini, kecuali daya pemersatu. Kecuali itu, yang lain boleh-boleh aja, bebas. Tapi yang satu ini jangan. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya dalam keadaan berat, tapi ada makalah yang menurut saya sudah diperbanyak itu dan bisa dibaca, terutama
akar ideologinya, saya mencoba untuk melihat dalam kasus radikal Islam, mohon maaf karena ini ada munculkan oleh beberapa media, benar atau tidak ya coba nanti kita kritisi. Bapak Ibu dan saya sekalian, sebetulnya radikal kan sebuah sikap non kompromis ya. Ya ini muncul, cuma mau dibesarkan ya. Kelihatan Pak ya? Bisa. Kita yang Jadi radikal itu adalah sikap non kompromis terhadap ide dan tindakan orang lain ya. Dan karena itu sebenarnya juga bisa kita lihat terbagi dalam dua, ide, pikiran, dan gerakan. Nah, di dalam Islam itu kita contohkan, kalau ini betul, tapi menurut saya itu pandangan saya memang betul. Kaum Khawarij termasuk kita kelompokkan sebagai gerakan radikal pertama di Islam itu yang mensikapi perdamaian yang diusulkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dari pihak tentara Ali pada perang Siffin pada 657 Masehi itu. Apa radikalisme itu? Karena kelompok ini, Khawarij ini kan merasa yang paling benar. Mereka ini menolak kemudian arbitrase perdamaian yang terjadi antara tentara Muawiyah dan Ali. Dasarnya ada apa? Nah, ini salah satu indikator pandangan radikal itu, karena mereka itu menganggap bahwa perdamaian yang mereka lakukan itu tidak berdasarkan pada wahyu Allah. Maka siapapun yang tidak melandaskan sebuah perjanjian itu pada wahyu Allah, maka dia termasuk orang kafir, zalim, ya, munafik, fasik dan lain sebagainya. Walam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Karena itu konsepnya adalah la hukma illa billah. Jadi nggak ada hukum kecuali hukum Allah yang untuk kita. Lah, dasar pandangan itulah kemudian dia pakai untuk mensikapi kelompok yang menerima perdamaian itu sebagai kelompok yang sesat, dan itu hukumannya harus dibunuh. Dari situ Bapak Ibu dan Saudara sekalian, konflik politik pertama di dalam Islam itu kemudian memunculkan perdebatan teologis, karena sejak itu istilah kafir itu dipakai untuk melabeli orang muslim. Orang muslim yang bagaimana? Orang muslim yang telah melakukan dosa besar. Apa sanksinya? Di sini kemudian muncul macam-macam. Khawarij harus dibunuh. Mu'tazilah kemudian ada konsep al-manzilu bainal manzilatain. Murji'ah ini yang dinilai oleh beberapa sejarawan sebagai pro status quo. Enggak lah, kita nggak usah menentukan status itu, serahkan saja kepada Allah. Murji'ah dikembalikan. Ini dinilai lebih menguntungkan kelompok Muawiyah karena nggak ada sanksi itu. Jadi ini ekstrim, mungkin bisa dikelompokkan ekstrim kiri ya. Kan biasanya ekstrim itu, radikal itu juga bisa terjadi pada kelompok modernis, liberalis, ya, globalis, tradisional, nasionalis, konservatif. Tetapi di kita itu yang kena sasaran itu mesti kelompok yang kiri ini, tradisional, konservatif. Padahal sajanya globalis, liberalis itu sama-sama liberal, radikal juga. Kalau jenengan dulu melihat
di WA menjelang pilpres itu, masing-masing kelompok kan mempertahankan pendapatnya sendiri, ya kan? Nggak ada kompromi, saling menjelekkan satu sama lain. Padahal ya saja itu kelompok liberalis juga bisa menjadi radikal. Jadi bukan hanya kelompok ini. Contoh yang kedua dalam Islam radikal mungkin kanan. Kemal Atatürk pada 1923 sampai 1948 memperkenalkan sebuah konsep yang memang betul-betul radikal kanan, yang tadi dikatakan oleh Mas Haidar itu sekuler itu, dengan menanggalkan simbol-simbol keagamaan. Itu yang disebut dengan era revolusi Turki, yang sampai sekarang pengaruhnya di kalangan elit militer dan elit birokrat memang masih kuat ide-ide sekularisme itu, walaupun dari bawah santrinisasi terus. Pada masa dia seluruh madrasah, ribuan madrasah ditutup, simbol-simbol nasional keagamaan diganti oleh simbol barat, azan diganti dengan bahasa Turki. Ini adalah radikal sisi lain, ya, dan itu kita temukan di dalam sejarah Islam. Bapak Ibu dan sekalian, karakteristik umum gerakan radikal itu adalah, ya, itu ada di mana-mana. Pervasiveness sebagai jawaban terhadap persoalan yang dihadapi. Ada di Iran, waktu itu persoalan yang dihadapi adalah karena kebijakan penguasa yang represif. Di Mesir, karena kebijakan sosial yang menyekik kehidupan rakyat dan lain sebagainya. Polisentrism, tidak menyatu dalam satu kepemimpinan, yaitu radikal. Antara Habib Rizik dengan Sesaba tidak satu, masing-masing punya sejarah munculnya sendiri. FPI muncul karena ingin nahi mungkarnya itu, tapi ada radikal yang bagus, ya jamaah Islam itu ngajak orang berbuat baik aja, nggak pernah dia mikir nahi mungkar, amar ma'ruf toh, yang bawa kompor dari satu masjid. Iya, tapi itu oleh sebagian orang kan disalahpahami karena penampilannya seperti itu, maka orang-orang seperti sama aja sebagai gerakan radikal. Sajanya nggak bisa, itu keliru. Dan mereka itu militan di Barat, Eropa dan Amerika Utara. Ini saya pernah didatangi apartemen saya 2 kali, diajak masuk Islam. Saya bilang saya ini sudah Muslim aku. Yang kedua saya bilang saya ngaji, saya praktek doa sholat. Oh ya, sejak itu nggak pernah datang. Jadi mereka itu hanya gitu aja. Jadi mengajak orang untuk berbuat baik, nggak pernah mikir khas. Kalau orang semua berbuat baik, insya Allah dunia ini akan baik. Itu pikirannya. Nah, yang FPI kan nahi mungkarnya yang nampak. Antara Ahlussunnah wal Jamaahnya Ja'far Martalib kan beda. Jadi masing-masing. Jadi ini pemimpin ada di mana-mana, karena itu polisentrisme. Yang ketiga, ini ciri yang ketiga, persisten. Sangat teguh di dalam menghadapi percobaan. Menurut saya radikalis tulen itu ya si Amrozi, siapa tadi? Imam Samudra, terus Ali Gufron. Mereka berani menanggung resiko apa yang dia lakukan. Itu radikalis betul. Ini radikalis taklukan, orang kemudian disuruh ngomong, itu enggak, gitu loh. Itu walaupun sesungguhnya itu yang kita harapkan, ada kesadaran untuk kembali ke dunia yang baik, gitu kan. Nah, tapi kita kan melihat dari perspektif mereka bahwa persistensi itu sebuah sikap yang umumnya dimiliki oleh kelompok-kelompok radikal itu. Lah karakteristik khusus ini yang menarik. Jadi mereka itu sesungguhnya adalah merasa tidak mampu untuk berperan serta dalam apa? Dalam hal mengatasi persoalan mereka sendiri.
persoalan umat Islam loh yang diselesaikan kok bukan umat Islam, tapi orang Barat, Amerika. Persoalan Irak bukan Irak yang menyelesaikan, persoalan konflik Palestina Israel bukan orang Islam yang menyelesaikan, Afghanistan bukan orang Islam. Ini mereka itu. Jadi perasaan tidak bisa turut serta di dalam memecahkan persoalan mereka sendiri. Yang itu yang kemudian membuat mereka itu isolatif, ya, kan itu sering kan nggak ketemu orang gitu kan. Jadi menyendiri, biasanya reaktif di dalam merespon persoalan, reaktif, dan sering menggunakan kekerasan di dalam memecahkan persoalan. Ini kaum radikalis seperti itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, lah apa akar ideologinya? Sesungguhnya pandangan-pandangan kaum radikal itu sebagian sama dengan kaum fundamentalis dalam konteks pemahaman agama. Yang tadi saya katakan merasa benar sendiri, rigid, kaku, tekstualis, dan lain sebagainya itu. Tetapi tidak semua kaum fundamentalis itu ekspresinya kekerasan, ya. Karena itu adanya wacana melalui, karena itu tidak semua gerakan fundamentalis mesti ingin mendirikan negara Islam. Enggak. Ada fokus pada ekonomi, ingin mengkanter sistem ekonomi kapitalis. Itu yang dulu dirintis oleh gerakan dari Malaysia itu, Al-Arqam, ya, Al-Arqam. Ya, Darul Arqam, Muhammadiyah. Nah, ini mereka kan menumbuhkan semangat nasionalisme kelompok. Jadi kalau tetangganya, saudaranya jual barang itu, ya beliau di situ, jangan di tempat lain. Kalau di antara anggota Arqam itu yang punya jualan, beli di situ, jangan di tempat lain. Ini sama aja sebetulnya, Jepang juga seperti itu, dan kita juga seharusnya seperti itu. Tapi kita kan diminui dikit itu aja sudah. Nah, jadi ini. Lalu fundamentalisme dalam kalau politik jelas. Ini kan ingin mendirikan negara Islam, tujuannya itu. Jalannya dengan apa? Bapak Ibu dan saudara sekalian, memang ini kemudian kan kita telusuri bahwa akar ideologi kaum radikalis kan memang dikuatkan dalam aksi tindakan kekerasannya ini dengan menggunakan konsep jihad di dalam Islam. Walaupun sungguhnya ada macam-macam makna jihad itu, ya, tapi kaum radikalis lebih memahami bahwa jihad itu adalah perang melawan orang kafir. Sebetulnya bukan kekafirannya itu yang diperangi, ya. Walaupun saya ingin ngecek ini di makalah itu, saya sebutkan bahwa di dalam Islam itu As-Safi termasuk orang pertama yang menganjurkan memerangi orang kafir karena kekafirannya. Ini masih saya teliti. Walaupun itu sesungguhnya kan nggak diikuti oleh semua pengikut mazhab Syafi'i. Tapi aneh, karena beliau ini termasuk tokoh yang sangat moderat dalam konteks berkomunikasi dengan masyarakat luas. Jadi karena itu kita teliti itu. Lah yang jelas kemudian adalah bahwa seseorang itu, ini terutama menurut kaum radikalis, boleh memerangi itu karena ada 3 prinsip ini. Dan ini yang dulu dipakai oleh si Amrozi CS itu dalam bukunya itu, yaitu pertama adalah kalau ketidakadilan itu menimpa umat Islam, represif, dan 3 fitnah. Kalau ketiga ini terjadi, maka kita wajib melakukan peperangan. Karena prinsip di dalam Al-Quran sendiri, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, dan berperanglah kamu
di jalan Allah pada orang-orang yang memerangimu. Nah, memerangimu. Jadi sebetulnya konsep perang di dalam Islam itu lebih mempertahankan diri. Tetapi kaum radikalis kemudian mencoba untuk memahami itu dalam konteks aspek-aspek, 3 aspek ini yang mereka jadikan alasan. Lalu juga nanti kebodohan kemiskinan kita akan yang penting selain ideologi jihad itu sebetulnya lebih pada melegitimasi tindakan aksi mereka di dalam mengatasi persoalan itu. Tapi sebetulnya adalah ada faktor lain di luar itu yang menuntut mereka harus melakukan sesuatu. Karena itu saya kasih judul tuntutan aksi itu apa? Yaitu mereka menilai ada kemerosotan moral elit penguasa muslim gitu loh. Mereka bukan memikirkan rakyatnya, tapi lebih pada tunduk pada kepentingan asing. Jadi sebetulnya mereka itu adalah kritik internal. Sudah dianggap. Lalu juga kondisi Barat, objektif Barat, sebetulnya mereka menilai bahwa Barat maju dalam segala hal, tapi sayang kemajuan mereka itu dipakai untuk eksploitasi bangsa lain. Itu yang mereka nggak mau. Lalu politik yang didominasi oleh konflik berkepanjangan Arab Israel, semua itu kemudian sebetulnya juga kan karena faktor politik, juga faktor budaya. Jadi mereka melihat bahwa sesungguhnya budaya itu lebih kejam, dominasi kolonialisme budaya itu daripada kolonialisme fisik. Karena budaya itu nggak terasa. Mereka melakukan itu. Karena itulah ada prinsip yang ketiga ini karena faktor alienasi. Apa itu? Jadi kelompok radikalis ini merasa terpinggirkan, nilai etika moral agama yang selama ini menjadi dasar hubungan antar sesama, meaninglessness, nggak ada artinya bila dihadapkan dengan budaya Barat, ya tak? Yang ditonton di program TV semuanya kan menggeser itu etika moral agama konservatif itu. Yang kedua powerlessness, jadi teralienasi dari kekuasaan untuk berkiprah dalam menyelesaikan persoalan dunia, terutama persoalan umat Islam. Nah, persoalan kenapa teroris yang dipilih? Frustrasi sebagai Muslim itu karena melalui diplomasi ya dikebiri oleh lembaga-lembaga diplomasi internasional, ya. Mereka merasakan itu. Karena itu terorisme itu nggak pernah berakhir. Mohon maaf Pak Ponto. Ini kasus. Ini terakhir aja contoh. Anwar Sadat itu pernah mendirikan gerakan radikal yang namanya Jamaah Islamiyah. Saya nggak tahu ada hubungannya dengan JI sekarang atau enggak. Tujuannya apa? Jadi untuk mengeliminasi kekuatan kiri pengagum Jamal Abdul Nasser. Dirikan. Ini gerakan radikal. Dan mereka berhasil mengatasi pengaruh kiri itu. Tapi yang terjadi kemudian, JI ini pertumbuhannya luar biasa cepat. Dan itu mengkhawatirkan Anwar Sadat sendiri. Apa akibatnya? Tokoh-tokoh mereka ditangkapi, dimasukkan penjara dengan tuduhan membuat keonaran, anti pembangunan dan sebagainya. Lah, orang-orang JI ini marah. Gimana sih Anwar Sadat itu sudah dibantu untuk mengurangi pengaruh sosialis, tapi kok tokoh-tokoh mereka akhirnya kemudian kan ini JI ini kan kemudian beranak turun, jihad Islami dan takfir wal hijrah ada sampai sekarang di Mesir itu. Lah orang jihad Islami itu banyak yang ada di Angkatan Darat. Karena itu pada saat tahun 1981 atau 80 itu waktu ada parade panggung, iya itu kan di Berondong. Dan itu siapa yang berondong? Ya orang JI itu. Karena dendam pada Anwar Sadat. Orang sudah dibantu kok nggak tahu terima kasih. Tapi media kemudian kan memberitakan bahwa orang yang
mengeksekusi ini adalah orang yang anti pada perjanjian Camp David, ya. Tapi sebenarnya enggak, orang ini juga mangkel karena Anwar Sadat tidak mau berterima kasih. Nah, itu. Jadi ya itu tergantung dari perspektif mana kemudian melihat sebuah peristiwa. Tapi dalam konteks ini seperti itu. Itu yang terjadi juga di Jamaah Sabibah Al-Islamiyah di Maroko, Raja Hasan, sama. Tapi yang di Maroko itu komunis yang kuat, pimpinan Ben Jalun. Nah, bisa dieksekusi, orang pimpinan Jamaah Sabibah di ekstradisi ke Arab Saudi suruh delik untuk menghindari dari penyelesaian hukum. Nah itulah yang jadi ini. Terorisme sebetulnya adalah pilihan tentatif. Sebetulnya bukan karena ideologi aja itu, tapi sebetulnya adalah kondisi yang mengharuskan dia melakukan itu. Kan itu Josh Tenet, mantan CIA, direktur CIA, waktu mengkritisi George W. Bush itu juga artinya sama. Kalau kemudian ini yang namanya deradikalisasi itu kalau tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya, ya radikalisme itu akan terus muncul. Jadi kalau penanganan terorisme itu masih seperti sekarang ini, ya terorisme akan selalu muncul. Cuman persoalannya dalam konteks moderasi, nggak bisa moderasi itu akan mengatasi radikalisme. Kenapa? Orang-orang radikal itu adalah orang yang spesial. Mau sangat eksklusif, tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mengenal dialog. Transmisi keilmuan itu hanya dia peroleh dari gurunya. Di sini berlaku undur mangkol, bukan undur makol. Jadi di sini berlaku undur mangkol wala tandur makol. Dan karena itu mereka juga merasa bukan bagian dari mainstream umat Islam. Mereka merasa sebagai penjaga Islam. Saya rasa itu, terima kasih sementara. Terima kasih banyak, menarik.